Tiga faktor yang menentukan hambatan aliran darah dalam pembuluh darah yaitu diameter atau radius panjang, serta viskositas atau kekentalan darah. Konstruksi dinding pada pembuluh darah dapat menyebabkan perubahan kecil pada diameter, tetapi perubahan besar pada hambatan aliran. Hubungan ini dapat dikenal sebagai hukum Poiseuille. Persamaan ini menunjukkan bagaimana tegangan atau voltage V sama dengan aliran listrik atau I dikalikan dengan resistansi R. Hukum Ohm dapat dikaitkan dengan aliran fluida di mana perbedaan tekanan atau pressure gradient adalah P, serta resistansi terhadap aliran adalah R, dan juga aliran darah adalah F. Frekuensi Doppler atau pergeseran Doppler adalah perubahan frekuensi gelombang suara yang terjadi saat dipantulkan dari objek bergerak. Contoh nyatanya adalah bagaimana Anda mendengar sirine ambulans saat melaju ke arah Anda, dan bagaimana suara berubah saat kendaraan lewat dan menjauh. Saya akan menjelaskan tentang efek Doppler dalam penerapannya di bidang kesehatan. Efek Doppler dapat menggunakan ultrasound sebagai pendeteksi aliran darah. Idealnya dilakukan pada 0 derajat sesuai dengan aliran darah. Namun karena alasan praktikal, maka biasanya digunakan melalui sudut 60 derajat. Dapat mendeteksi dua, yaitu ultrasound yang menjauh dan ultrasound yang mendatangi transmitter, di mana ultrasound yang menjauh akan kembali menjadi warna biru, dan ultrasound yang mengarah kepada transmitter akan menjadi warna merah, seperti terlihat pada video. Ada dua, yaitu merah dan biru. Lalu selanjutnya, biasanya ultrasound yang digunakan dalam bidang kesehatan merupakan ultrasound yang kontinu, di mana ada transmitter sebagai pemancar gelombang suara, lalu juga ada receiver beam, di mana itu dia menerima gelombang yang dipantulkan. Biasanya, penggunaan ultrasound ini juga dapat mendeteksi dengan akurat kecepatan aliran darah pada tubuh manusia. Doppler pulse wave utamanya digunakan untuk menganalisis sistem vaskular karena efek round trip dengan keakuratan lokasi yang lebih baik ketimbang hanya kecepatan darah. Sedangkan Doppler warna atau colored Doppler digunakan untuk menilai potensi dan aliran darah. Doppler spektral atau analisis spektral digunakan untuk mengukur jumlah aliran darah dan resistensi. Setiap puncak dari sistolik mewakili kisaran kecepatan darah yang berbeda pada waktu tertentu. Titik tertinggi di puncak menunjukkan kecepatan maksimumnya. Kebanyakan mesin sekarang menghitung hambatan kecepatan dan pulsa-pulsa secara otomatis. Power Doppler dapat dikatakan lebih sensitif daripada Doppler warna konvensional, terutama untuk mempelajari pembuluh darah yang kecil yang memiliki kecepatan darah rendah karena ia melakukan overlay informasi pada gambar grayscale dan hanya menampilkan energi di dalam pembuluh darah. Turbin flow meter atau dalam hal ini spesifiknya adalah helix flow meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan volumetrik suatu fluida dengan baling-baling sehingga dapat menghasilkan akurasi yang tinggi dan juga repeatability yang tinggi atau hasil yang akan tetap sama sekalipun dilakukan beberapa kali pengujian. Tampilan yang dihasilkan dari turbin flow meter berupa volume dari fluida dan juga flow rate atau laju alir dari fluida tersebut. Turbin flow meter mengintegrasikan komponen mekanik dan juga komponen elektrik. Komponen mekanik berupa baling-baling atau rotor akan berputar sehingga nantinya menghasilkan induksi elektromagnetik. Selanjutnya induksi elektromagnetik akan ditransfer lewat kabel transmitter dan sistem transmitter yang nantinya akan diolah dan kemudian ditampilkan volume dan juga flow rate dari fluida tersebut. Terakhir, turbin flow meter hanya terbatas untuk mengukur satu fasa fluida saja. Berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana turbin flow meter ini dapat bekerja. Yang pertama, bagian mekanis turbin, yakni rotor, akan dimasukkan ke dalam pipa, tepat di jalur aliran. Kecepatan putaran rotor akan bergantung pada aliran. Di sebagian besar turbin flow meter, magnet akan dipasangkan pada bilah dan pada sensor penarik, yang dimana ini digunakan untuk menghasilkan pulsa. Semakin tinggi aliran, maka akan semakin cepat perputaran rotor.
Hal ini akan menyebabkan pulsa yang dihasilkan akan semakin besar. Bentuk dan tingkat pulsa yang dihasilkan bergantung pada jenis pickup yang digunakan. Terdapat dua jenis pickup, di mana pickup pertama adalah pickup magnetic pasif dengan dua kawat sederhana yang mana akan menghasilkan keluaran tipe AC. Sedangkan pickup yang kedua adalah pickup listrik dengan perangkat aktif 3 kabel yang akan menghasilkan gelombang persegi yang lebih bersih dan seragam. Adapun kegunaan turbine flowmeter dalam industri oil and gas yang sesuai dengan jurusan teknik kimia adalah turbine flowmeter berfungsi untuk mengukur kecepatan aliran dari liquid, gas, dan uap yang berada dalam pipa, seperti hidrokarbon, bahan kimia, air, cairan kinogenik, dan hal-hal yang berhubungan dengan gas industri. Turbine flowmeter ini menjaga keakuratan pengukuran dan integritas mekanis dalam cairan korosif dan abrasif yang biasanya digunakan dalam industri minyak dan gas.